Selasa tanggal 10 September 2024, jangan lupa ya. Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu seperti biasa ya. Nanti Pak Ketua yang mau mimpin doa ya. Iya Pak Ketua, monggo. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Belajar ya. Nah, coba Gesia lihat wajah-wajah yang siap belajar. Semua siap. Pasti senang hari ini, senang enggak? Coba Gesia absen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Mila. Kenapa Milka? Sakit. Sering sakit. Anak-anak harus jaga kesehatan, harus jaga pola hidupnya, tidurnya supaya tidak mudah sakit. Indonesia yang kita sering sakit, nanti diberi semangat Milka, makan yang banyak. Terus apalagi biar gak sakit? Makan makanan bergizi, kasih tahu biar sehat. Minum, oh iya, minum air putih yang banyak. Anak-anak jangan lupa tadi dipesan nih, anak-anak disuruh minum air putih ya Mbak. Supaya sehat, karena cuaca hari-hari ini tuh tidak mendukung. Jadi anak-anak harus banyak minum air putih yang banyak. Oke anak-anak. Nah, anak-anak supaya semangat hari ini, kita sebelum belajar kita mau nyanyi dulu supaya semangat. Kita sebagai anak-anak Indonesia harus tahu tuh profil pelajar Pancasila ya, supaya kita tetap jadi anak Indonesia yang senantiasa semangat dalam belajarnya. Oke? Yuk semua berdiri, yuk kita menyanyi dulu. Ya. Harapan
sebagai anak Indonesia kita memang banyak perbedaan ya anak. Ada dari Sabang sampai Merauke berbagai macam suku. Tapi kita tetap satu. Meskipun kita berbeda-beda, tetap kita menghargai kebudayaan itu. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Sesuatu yang membuat kalian nanti menjadi lapar. Apa itu, Bu? Ya, coba. Oke, siapa mau memperlihatkan sesuatu dulu? Mau memperlihatkan sesuatu? Apa ini? Apa itu? Indomie. Siapa yang pernah makan Indomie? Siapa yang suka Indomie? Pasti semua. Tapi Bu Kesia tanya coba, apakah di sini anak-anak pernah kalau mau masak mie, kamu lihat bungkusnya yang ada, tata cara masak mie yang benar itu bagaimana? Ada enggak? Siapa yang bisa masak mie? Oke. Coba sekarang. Kano, ayo Kano. Iya caranya masak mie yang bener Kano. Pernah masak mie? Mama pernah masakin mie? Pernah melihat tata caranya masak mie yang bener? Coba Kano. Sampaikan. Caranya bagaimana? Yang pertama, merebus air. Terus masukkan mie. Merebus air, masukkan mie, terus menyiapkan bahan-bahan. Apa bahan-bahannya? Berarti menyiapkan bahan-bahan setelah minyak setelah dimasukkan. Iya. Wah, berarti ini anak-anak salah semua nih prosedurnya. Anak-anak, kalau mau buat mie instan, yang perlu dipersiapkan itu apanya dulu anak-anak? Alat dan bahan. Alat dan bahannya disiapkan dulu. Masa mau masak mie kok minyak nggak ada? Masak mie ini sudah menyiapkan apanya, pancinya sama airnya. Tiba-tiba minyak belum ada, pergi ke warung dulu. Lari warung sampai rumah, airnya sudah habis, sudah gosong. Nah, jadi kalau kamu itu mau masak sesuatu, mau membuat sesuatu, harus tahu prosedurnya. Hari ini kita akan belajar itu. Nanti kita kalau nonton video, nanti anak-anak jadi tahu bagaimana tata caranya. Terus kalau kita belajar bersama nanti kita bisa menjelaskan tata caranya membuat sesuatu itu yang benar. Apa toh strukturnya, susunannya apa dulu yang harus dikerjakan. Nah itu harus tahu tata caranya. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Jadi dengan nanti kita belajar ini, kita bisa tahu, kita bisa menjelaskan nanti pembuatan teks prosedur, membuat sesuatu yang ada bahannya, ada alatnya, itu bagaimana. Nanti kita akan tahu. Oke anak-anak, kalau sudah siap, ya kita hari ini akan belajar tentang teks prosedur. Silahkan bukunya, buku siswa yang itu dibagikan dulu. Nah, buku siswanya dibagikan. Ya. Oke anak-anak, coba kita akan membuka buku kita halaman 64. Kalau minggu kemarin kita sudah banyak sekali belajar, ya. Kita sudah banyak belajar tentang membuat jurnal, tentang bagian-bagian buku, ya, tentang bagian-bagian buku, mencari ide pokok, mencari kalimat utama. Nah, sekarang kita akan membuat teks prosedur. Oke, ya, kalau sudah, anak-anak mau melihat tayangan video berikut yang akan Bu Kesia sampaikan. Ya, karena coba dilihat video yang akan Bu Kesia sampaikan. Tujuan penulisan teks prosedur memberikan petunjuk
duduk secara utuh kepada pembaca dalam menghasilkan suatu karya. Mempermudah pembaca mengikuti perintah, langkah-langkah, maupun saran. Ketika pembaca berhasil memahami dan melaksanakan tahapan dengan baik, maka tujuan teks prosedur tercapai. Contoh teks prosedur antara lain: cara membuat mie instan, cara membuat teh susu, hingga cara menggunakan mesin cuci. Teks prosedur memiliki struktur yang terdiri dari 1. Judul harus jelas dan singkat, serta mencerminkan isi teks prosedur. 2. Tujuan berisi tentang informasi hasil akhir yang akan dicapai setelah semua langkah atau tahapan dilakukan. 3. Alat dan bahan, bagian ini berisi daftar alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan yang dijelaskan dalam teks prosedur. 4. Langkah-langkah, bagian ini berisi urutan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah harus ditulis dengan jelas, singkat, dan mudah dipahami. 5. Penutup atau kesimpulan, bagian ini berisi rangkuman atau kesimpulan dari teks prosedur. Teks prosedur memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu menggunakan kalimat perintah, terdapat panduan yang harus dilakukan, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan konjungsi kata hubung untuk menunjukkan urutan, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Oke anak-anak, baik sekarang kita buka buku siswanya. Halaman berapa anak-anak? 64. Teks prosedur. Ya, apa teks prosedur itu anak-anak? Coba kamu lihat pada buku bacaan. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Jadi teks prosedur itu adalah petunjuk membuat sesuatu secara apa? Secara acak-acakan atau secara urut? Urut, nggak boleh acak-acakan. Kudune dilakukan nomor 1, malah dilakukan yang terakhir. Maka nanti tidak akan jadi sesuai apa yang kita harapkan. Karena itu ada namanya teks prosedur. Sekarang, kapan kita membuat teks prosedur? Kapan? Yang pertama, saat membuat resep makanan. Pernah kamu membuat resep makanan? Pernah cooking class ya, anak-anak ya? Jadi saat cooking class, masakannya kelihatannya enak sekali ini. Apa resepnya? Itu ada resepnya, ada prosedurnya, ada tahapannya membuat itu, ya. Orang tertarik, dia caranya membuat ini, itu ada caranya. Nah. Oh ya, Angel, gimana Angel? Main engklek, dia caranya Angel? Kapur sama batu yang buat di kota. Kapur sama batu, terus bagaimana? Pertama buat kotak. Oh, buat kotak. Langkah yang kedua, pemain harus menempatkan satu ke dalam kotak. Oh, terus? Sama yang ketiga, jika satu tidak masuk ke dalam kotak, permainan dianggap selesai, terus diganti sama pemain lainnya. Oh gitu. Oke anak-anak, itu tentang teks prosedur hari ini yang sudah kita pelajari. Nah anak-anak, untuk sekarang, adakah dari pembelajaran tadi yang sudah Bu Kesia sampaikan tentang teks prosedur, ada yang belum jelas atau mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Sudah jelas semua? Sudah. Lanjutkan tadi video yang tadi ya. Oke, lanjutkan ya. Tadi belum selesai. Menggunakan kalimat perintah, terdapat panduan yang harus dilakukan. Menggunakan kata kerja aktif, menggunakan konjungsi kata hubung untuk menunjukkan urutan. Tambahkan gula pasir sesuai selera. Aduk teh hingga gula larut. Teh manis siap dinikmati. Sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Oke, nah itu sudah menyaksikan video. Tadi sudah ada contoh pembuatan teh manis. Ada susunannya, ada strukturnya. Nah hari ini kalian akan juga membuat sama teks prosedur, ya. Nanti setiap kelompok nih
terdiri dari 4 sampai 5 anak ya, sudah ya. Nah, nanti akan membuat satu kelompok. Kita sepakati nanti 15 menit mengerjakan, setuju? Setuju. Kalau sudah nanti maju juga 15 menit. Jadi waktunya bisa cukup ya. Oke. Jadi nanti kalian akan membuat teks prosedur sesuai dengan lembar kerja yang akan saya berikan. Ini satu kelompok ada beberapa teks prosedur yang akan kalian kerjakan. Ya, silakan boleh dibuka. Itu ya pakai pen, pakai apa ya? Ya, pakai alat panggang itu. Ya. Boleh saja, terserah kamu caranya menggunakan. Kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Ya. Tadi sempol telur belum. Oke, siap. Ayo dikerjakan dengan cepat. Alat dan bahannya apa? Ingat. Tujuannya apa? Tadi sudah disampaikan. Alat bahannya apa saja? Kamu bisa bersama-sama. Bahannya apa aja bisa dilihat. Boleh pakai ini, Mas. Kamu memberitahu ya. Ada yang kerepotan? Ada yang kesulitan? Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, ada yang sudah siap maju ke depan? Ya, oke. Siap, yang lain mendengarkan? Kelompoknya Kano akan menyampaikan, semua maju ke depan. Yuk. Ya. Oke, anak-anak. Ayo, Mas. Oke, kelompoknya Kano akan menyampaikan teks prosedur tentang apa, Kano? Sampaikan. Ya, keras ya. Yuk. Ayo, kelompok kamu akan menyampaikan tentang cara membuat nasi goreng. Oke, didengarkan. Yuk. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Kano. Ya, ini kelompoknya Kano sudah maju ke depan. Ini dengarkan ya. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan, beri sedikit minyak pada wajan, masukkan bahan-bahan dan masak dengan api sedang. Masak nasi goreng, jika sudah matang hidangkan pada piring. Cuma gitu. Apakah ada tanggapan dari anak-anak dari kelompoknya Kano? Apakah ada tanggapan? Begini, sudah benar kelompoknya Kano membuat nasi goreng. Nggak pakai bawang merah, bawang putih, langsung semua langsung masukkan jadi satu aduk. Nah, ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Nah, jadi kalau masak itu kurang lengkap ya Kano ya, kurang lengkap kelompoknya Kano.
harusnya kamu mengerti ya. Ini pelajaran hari ini cukup dimengerti, cukup dipahami anak-anak? Ya. Oke. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang cara pembuatan ya. Jadi akan lebih menarik lagi ya. Siap ya anak-anak? Asik ya? Oke anak-anak. Baik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga dengan pelajaran hari ini kita bisa menghargai ya makanan-makanan, resep-resep makanan yang ada di Nusantara ataupun cara permainan-permainan yang ada di Nusantara kita hargai ya, karena kita terdiri dari berbagai suku bangsa ya, kita hargai. Ada makanan apa namanya dari Indonesia bagian timur sana, kayak tadi sempol itu telur gulung itu bukan dari sini ya, bukan dari Jawa ya. Ya. Terus ada apa lagi tadi yang bukan dari Jawa? Banyak ya, banyak sekali ya. Nasi goreng itu ada yang dari mana-mana kalau dicampur dengan topping-topping yang warna-warni. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Oke ya anak-anak, kita tutup acara hari ini, pembelajaran hari ini. Sebentar kita akan akhiri pembelajaran hari ini, dan nanti kalau kita pulang kita bisa selamat sampai tujuan. Guys, bukunya bisa dikumpulkan kembali. Ya. Bisa dirapikan kembali. Sudah belum disusun ya. Karena tugas hari ini. Oke, belajar hari ini cukup sampai di sini, sampai sekian. Kelas bisa dipimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa. Doa mulai. Amin. Ya, gerak. Berdoa. Selamat siang, guru. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih, guru. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa di pertemuan